ceritanya Nadira itu bener-bener orang yang polos banget, gak mikir apapun, taunya hidupnya happy, cuma main, minum boba, sampai akhirnya ketemu drama kehidupan yang pada akhirnya itu membuka mata bahwa semua orang dalam hidupnya itu akan menghadapi banyak persoalan dan masalah. Ada yang cepat datangnya, ada yang mungkin udah pas udah lebih besar. Nah ini kebetulan di usianya masih muda. Tantangan sendiri Ilona di sini apa sih? Kalau tantangannya buat aku tuh mungkin lebih ke gimana caranya aku tetap bisa memainkan peran anak SMA yang dimana sebenarnya usia aku udah jauh, udah ngelewatin masa itu juga. Terus tetap dipercaya buat jadi anak SMA lagi setelah sebelumnya jadi anak SMA. Dan karena deket banget, jadi kan aku harus bikin supaya karakter ini jangan sampai sama persis sama karakter sebelumnya. Jadi aku belajar buat merubah intonasi cara bicara supaya tidak sama seperti Wilona, karena kan Wilona udah dewasa ya kan. Terus gesture itu yang agak-agak susah. Dan untungnya aku dibantu terus sama acting coach aku yang the best, Om Badar. Nah, dari suara itu seperti apa sih? Kan susah tuh suara Wilona dan suara anak remaja gitu. Lumayan sih, jadi kayak gimana caranya pas lagi take itu harus membuat kita ngerasa ih gemes banget sih, unyu-unyu banget. Merasa gitu gak? Ngerasa gitu kok, bawaannya emang pengen lumet aja gitu loh. Sampai kadang dia suka senyum-senyum sendiri atau kayak ketawa gitu lagi take. Tapi emang itu tugasnya Nadira, bikin kita harus happy, ya kan? Senyum, bahagia. Jadi tantangannya harus digunting apa sih juga? Itu merelakan Iya nih. Betul, aku suka banget rambut panjang. Kalau yang ngikutin aku dari dulu ya, aku gak pernah rambut sependek ini. Aku suka banget rambut panjang. Terus buat judul ini aku harus potong rambut yang bahkan kan sebelum, berarti kan sebulan lalu ya, bahkan tadi pendek banget tuh segini. Terus aku harus potong poni yang padahal aku udah lama banget nggak pakai poni entah apa ya, Koreanable gitu kan. Terus aku harus ngecat warna rambutnya jadi hitam, jadi lebih gelap biar kayak anak SMA banget. Dan lebih ngejaga pola makan buat ngejaga berat badan supaya mungil aja terus, karena kan kalau gendutan dikit atau berisi dikit takut udah jadi lebih dewasa. Turun berapa nih? Kalau aku maintain, stabil, tetap bertahan aja. Kalau dia ini yang turunnya drastis. Dari berapa ke berapa itu? Dari 78 ke 66. itu caranya gimana? Itu berapa bulan dan Bulan. itu apa lagi yang lo lakuin? Lebih ke diet dengan cara yang sangat tidak dianjurkan sih kalau menurut aku sih. Aku pikir-pikir lagi. Ini kan kamu urgent kan? Ya ini urgent banget, harus waktu syuting juga udah mepet. Terus ngobrol, terus Willow sempet nanya gimana dietnya, aku kasih tau nggak boleh, itu harusnya panggil dokter gizi, pokoknya harusnya ada yang kontrol gitu kan. Aku nggak ngekontrol gitu, jadi tapi ya udah terlanjur. Jadi sebenarnya niat awal tuh dari 78 ke 70 dan sudah 70, tapi ternyata waktu lagi reading terus H-1 sebelum syuting ngecek berat badan 66 sekarang. Jadi nggak yang 4 kilo sisanya secara nggak sadar tiba-tiba turun aja. Dapat komplainan sih nggak sih dari keluarga? Kenapa? Karena lu harus dibantu 12 jam komplain dari semua. Enggak sih, kebetulan mereka ya rasa takut, rasa sedih, bukan sedih, rasa khawatir pasti ada ya. Apalagi mama yang emang ngeliatin dari hari ke hari, anak gua kok makin kurus gitu ya. Jadi aku bilang ya nggak apa-apa mah, tapi mama bilang jangan pernah dipaksain, karena kalau memang rezeki Ajil pasti ini series tetap buat Ajil. Jadi jangan maksain, sebisa mungkin aja. Yang penting aja udah ngelakuin yang terbaik. Pasti pihak dari PH, pihak dari TV atau pihak dari penonton pun juga masih bisa mengerti. Jadi ya udah, Ajil tapi setiap hari selalu ditanya, Ajil merasa sakit nggak perutnya, lapar nggak gitu. Jadi ingat banget waktu 4 hari pertama aku diet itu sempat sering debat sama mama sama kakak. Aku yang mau makan, mereka udah diet gitu, nahan makanan aku. Tapi 4 belakangan ini udah sekitar seminggu terakhir mereka yang nyodorin aku makanan, makan Jil, makan, iya nanti nggak lapar. Mereka yang paling sih. Tapi dia sendiri vegetarian. Jadi enggak untuk makanan aku enggak. Tapi yang jelas aku menghindari minyak, tepung. Jadi aku makan lauknya yang direbus atau yang dikukus atau dipanggang. Sendiri gimana? Pola makannya seperti apa?
Kalau aku emang ngejaganya cuma aku breakfast smoothies atau jus, terus cemilan aku biasa cemilan yang lumayan rendah lemak, yang low calorie aja aku cari dari wafer atau yogurt atau jus-jusan. Terus makan siang aku 2 sendok nasi, makan malam 2 sendok nasi. Tapi nasinya aku nasi shirataki campur nasi merah. Sekarang 48, 49 sih. Aku lupa deh berapa ya. Terakhir sih 48, tapi nggak tahu sekarang berapa, belum ukur lagi tiap hari. Sendiri waktu ketika gunting rambut itu ada pakem nggak sih? Kamu panjang tuh. Enggak, kalau mama aku kayak santai aja deh, kayak terserah aku lah mau diapain rambutnya gitu. Akunya yang kayak, aku ngeliatin rambut aku segini kan dipotongnya nih, kayak ya ampun bisa jadi rambut lagi. Kasihan tapi ya udah. Enggak sih, enggak aku simpan karena ya udah lantar juga tumbuh lagi dengan sendirinya. Sempat nangis ya? Nggak nangis sih, cuma kayak ikhlas gak ikhlas gitu ya ampun. Karena berasa deh apa kalau yang rambutnya, apalagi cewek-cewek yang rambutnya panjang kan dia ngerawat banget, apalagi sampai panjang misalnya sepinggang gitu kan. Jadi kalau mau dipotong lebih dari 10 cm itu udah yang kayak anak sendiri gitu yang dirawat. Tapi inilah pengorbanan, tadi Ajil pengorbanan dalam diet, aku pengorbanan dalam motong rambut demi Dikta dan Kuku. Kenapa nggak pakai wig itu atau gimana? Gak bagus kan, terus kelihatan kayak kurang natural. Ditambah belum lagi kalau misalnya banyak adegan-adegan kayak hujan-hujanan atau apa, mereka punya PR yang lebih banyak lagi. Kalau rambut alami kan akan tumbuh. Terus juga aku pikir kayak disuruh gundul juga kan, ya udah. Ini kan syutingnya 35 hari ke depan, masih banyak yang kata Pak Diras akan lama di lokasi syuting. Kalian ngejaga tubuhnya gimana sih? Apa bawa bekal setiap hari ke lokasi syuting atau Kalau aku seperti cuma apa? bakal makan siang sih. Kalau malam aku pesan ojol. Aku sih siang bawa, kadang bawa kadang enggak. Jarang makan deh kayaknya, aku jarang makan di lokasi. Makan Oh, iya. makan lauknya doang. Iya bener. Tapi sampai sekarang masih belum terlalu terbiasa makan nasi. Bagus. Karena aku sebelumnya kan udah nggak makan nasi. Jadi tapi mau kata Kak Hadra gitu, makan Jil makan. Ya, makan siang nggak apa-apa. Siang nggak apa-apa gitu. Ya udah, aku coba makan. Aku kalau bisa berhenti nasi aku berhenti deh. Tapi gak bisa aja kan, nasi enak. Enak. Coba enak gitu, makan satu suap, 2 suap, 3 suap. Udah deh gitu, langsung makan lauknya aja gitu karena ada rasa asing gitu di perut. Jadi adaptasi lagi dengan Adaptasi. Nasi yang membedakan karakter ini dengan karakter SMA sebelumnya apa sih gitu? Oke, kalau yang di series aku sebelumnya kan aku jadi anak SMA yang pinter, kalem, terus dia anak yang baik, ramah, tapi ya dia hamil di luar nikah gitu kan. Dia agak-agak mellow, gampang nangis. Kalau di sini aku karakternya yang kebalikannya, itu lebih introvert, yang ini lebih ekstrovert dan nggak pinter. Jadi ya udah, dia kayak ceroboh, gerasak gerusuk, ngerjain tugas dibantuin sama kak diktanya, udah gitu, nggak pernah ngerjain apa-apa. Kalau bisa nyontek gitu, tapi itu contoh yang tidak baik ya. Nanti makanya nonton sampai belakangan, nanti lama-lama berubah. Berproses. Proses. Tantangan yang memerankan karakter ini seperti apa, terus ada kesulitannya nggak sih? Mungkin kalau tantangan buat kita pemain-pemain itu karena series ini, judul ini kan emang udah booming duluan sebelum dibuat series. Itu gimana caranya penonton novel atau baca novel yang udah punya imajinasi sendiri, fantasi sendiri, itu bisa terpenuhi gitu, imajinasi dan ekspektasinya dengan kita semua sebagai pemainnya. Ditambah kan jauh sebelum diangkat jadi series, mereka udah booming dan jadi best selling novel juga. Jadi kayak orang-orang bukan cuma yang main sosmed tapi juga yang membaca novel, yang hobi baca tuh udah tahu ceritanya, udah merasa wah ini bagus ceritanya, ini sedih, ini karakter ini harus begini, harus begini. Jadi saat dibuat visualnya itu tantangannya kita, gimana caranya ini orang harus dapet feel yang sama atau bisa lebih malah, karena kan ini berupa gambar yang bener-bener real banget kan, bukan cuma imajinasi. Karena aku ngeliat di TikTok kayak imajinasi orang beda-beda. Entah diktanya pemain apa grup band NCT lah, apalah, NCT ya macam-macam gitu. Berarti kan inti ekspektasi mereka tinggi banget. Itu kayaknya yang berat buat kita semua. Jadi beban dong berarti? Nggak beban sih, tapi deg-degan ya. Karena kan gimana caranya supaya ekspektasi orang yang salah di pundak kita ini bisa kita tuangkan ke dalam acting, tapi juga dengan hasilnya maksimal, bisa nyampein perasaan-perasaannya dengan bagus. Dan gimana caranya juga ya supaya
bukan cuma jadi novel best selling tapi jadi series yang best seller juga. Tapi kalau masalah itu kan emang ini kan tadinya base-nya aku yang dibuat ya yang dibuat sama ya kan. Emang visual awalnya dibuatnya seperti itu. Kalau sendiri nih udah itu mungkin ada kekhawatiran tersendiri nggak sih kayak lu tadi misalnya pembagiannya sih yang sebenarnya First of Udah all, ada kan yang banding-bandingin sama ya Recipe ya. dibanding-bandingin ada. Tapi yang pertama sih yang bikin aku nggak terlalu kepikiran itu karena yang pertama yang kalian bandingin sama cowok yang emang cowok Korea yang ganteng banget terus. Nah, Ajul juga ganteng Indonesia, Nusantara. Terima kasih ya. Heeh. Ya pokoknya dibanding-bandingin gitu ya. Jadinya ya buat apa lo ngebandingin, maksudnya nggak guna karena dari segi manapun juga dia badan tinggi, dia banyak yang plusnya dari aku gitu, jadi buat apa gitu. Tapi ya tetap mereka bandingin sama A sama B sama C. Tapi ya udah, kalau memang itu yang ada di bayangan kalian nggak apa-apa, aku hargain itu. Tapi semoga kalian bisa terima Dikta versi Ajil itu dengan baik dan kalian bisa sayang sama Dikta yang di series sebagaimana kalian sayang sama Dikta yang di Twitter dan di itu aja sih harapan. Lagi seperti itu nggak sempat konsultasi nggak setelah kan jadi ketergantungan kan yang dietnya sempat konsultasi nggak? Dietnya ketergantungan jadi. Oh diet. Oh Konsultasi ya? enggak sih, nggak ada, belum ada konsultasi sampai sekarang. Tapi yang jelas udah Willow semua teman-teman pemain Kak Hadra semua udah bilang udah nggak ada diet lagi, udah jaga makan aja, makan. Sampai kemarin tuh di lokasi itu satu basecamp tuh ngomong makan Jil, aku sampai ya udah dong iya nanti makan kalau lapar, enggak makan sekarang kata. Makan biar isi dulu perutnya gitu. Nah tapi akunya belum lapar, tapi tetap harus Iya, makan. kamu tuh udah ngecil lah nggak sih? Iya. Udah terbiasa. Jadi kamu terbiasa. masukin nasi padang udah nggak muat ya pasti. Nggak bisa. Iya. Aku udah pernah coba beli 1 bungkus, aku makan Pasti nggak bisa? 3-4 suap udah langsung begah. Nggak bisa. Sempat drop nggak sih fisiknya, sempat sakit sama Alhamdulillahnya enggak sih Kak. Karena vitamin juga alhamdulillah rutin. Nggak pernah sama lilit gitu. Wah iya, Awal-awal 4-5 hari pertama tuh ya cukup tersiksa lah. detox gitu. Gitu udah yang aduh nih mau makan suka kebangun tiba-tiba lagi tidur kebangun jam 3 pagi jam 4 makan udah lari ke kulkas udah buka tuh mau ngambil aduh nggak deh tutup lagi karena inget lagi harus jadi apa harus main sama Aku siapa ngerasa tersiksa banget denger cerita kamu. enggak terus juga makin semangat lagi ketika tahu Wilona jadi lawan mainku bener tapi ini Hubungannya? enggak bener maksudnya Ini lagi aku ngomongin harus diet ngelakuin ya? yang terbaik kalau karena kan kita dari segi umur kan juga Deket lah kita ya, sepantaran. iya udah Nggak terima gitu ceritanya. ya juga masih tuaan Milo dari aku kan jadi gimana caranya aku terlihat lebih perawakannya terlihat lebih dewasa dari Milo karena kalau aku cabi Jadi aku, imut ya? ya bukan nggak imut sih jelek Iya. jadi tapi malah jadi lebih kidi aja lebih kidos gitu ya anak-anak cocoknya jadi anak SMA kalau badan kayak gini insya Allah udah dilihat mungkin nggak tahu Milona Ya udah mungkin kayak nggak anak tahu lebih kuliahan lah ya. Udah kayak anak kuliahan sih aku lihat. Bener. aman ya Teman. teman-teman boleh foto? Dulu, terakhir